Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal. Masih di channel kesayangan kita, Sains Viral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terasa ya, kalian sekarang sudah kelas 3. Oke, jadi materi pertama di kelas 3 semester 1 pada pelajaran kimia yaitu tentang sifat koligatif larutan. Jadi apa itu sifat koligatif larutan? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini adalah menjelaskan adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Mari kita bahas. Suatu cairan yang diletakkan dalam wadah tertutup akan menguap hingga ruangan jenuh dengan uap cairan. Pada keadaan ini terbentuk kesetimbangan antara fase uap dengan fase cairan karena laju penguapan sama dengan laju pengembunan uap menjadi cairan kembali. Uap yang terbentuk akan menimbulkan tekanan di dalam ruangan tertutup tersebut yang disebut tekanan uap jenuh. Apabila cairan diletakkan di wadah terbuka dan dipanaskan, cairan akan mendidih saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di atas permukaan cairan atau tekanan luar. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius jika dipanaskan di atas permukaan air laut dengan tekanan 760 mm air raksa. Air yang dipanaskan di puncak gunung akan mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius karena tekanan udara di gunung lebih rendah dibanding permukaan air laut. Jadi, titik didih suatu zat tergantung pada tekanan luar di sekitar zat tersebut. Larutan membeku pada tekanan lebih rendah dibandingkan air murni, sehingga titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku air. Cairan membeku saat suhu diturunkan karena energi kinetik molekul-molekulnya berkurang dan jarak antar molekul cairan menjadi sangat rapat. Dengan berkurangnya jarak antar molekul, molekul-molekul cairan akan membentuk ikatan antar molekul sehingga cairan akan memadat. Perubahan larutan hingga memadat memerlukan suhu yang lebih rendah dari suhu pembekuan pelarut murni. Oleh karena itu, larutan mengalami penurunan titik beku. Adanya zat terlarut dalam suatu pelarut juga mempengaruhi tekanan osmotik. Osmosis merupakan peristiwa perembesan pelarut murni ke dalam larutan yang mempunyai konsentrasi lebih pekat. Apabila dua jenis larutan yang berbeda konsentrasinya dipisahkan dengan selaput semi permeabel, akan terjadi aliran molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi lebih encer.
Aliran osmosis dapat dicegah dengan memberi tekanan pada permukaan larutan yang disebut tekanan osmotik. Banyaknya zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dengan beberapa satuan konsentrasi. Yang pertama adalah molaritas, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Yang kedua adalah molalitas, adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Yang ketiga adalah fraksi mol, yaitu perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang molaritas dan molalitas. Apa perbedaannya? Oke, jadi molaritas ini dirumuskan sebagai M besar. Rumusnya adalah gram per ml dikali 1000 dibagi V. Ini adalah molaritas. Sedangkan yang satunya adalah molaritas M kecil. Rumusnya juga sama, yaitu gram atau massa dibagi massa atom relatif dikali 1000 dibagi dengan V. Apa bedanya antara molaritas dengan molalitas? Jadi bedanya adalah kalau pada molaritas ini zat pelarutnya berupa zat cair, sementara pada molalitas itu pelarutnya berupa zat padat. Kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol ini rumusnya adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B ini adalah fraksi mol A. Kemudian jika ditanyakan adalah fraksi mol B, maka rumusnya adalah mol B dibagi dengan mol A ditambah mol B, atau dapat dirumuskan menjadi Na dibagi Na ditambah Nb, atau Nb dibagi Na ditambah Nb. Ini adalah rumus-rumus pada konsentrasi larutan. Jadi ada molaritas, pelarutnya adalah zat cair. Molalitas, pelarutnya adalah zat padat. Kemudian ada fraksi mol, yang ditanyakan mol A atau mol B. Jika mol A, maka rumusnya adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B. Atau jika ditanyakan mol B, maka mol B dibagi mol A ditambah mol B. Ini adalah contoh rumus ya dari konsentrasi pada sifat koligatif larutan. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Jadi ada rumus molaritas dan rumus molalitas, serta ada fraksi mol. Oke, molaritas ya. Gram ini adalah massa. Gram ini adalah massa. Massa Mr adalah massa atom relatif. Kemudian P adalah
Kolom zat pelarut ya, P ini adalah jumlah zat pelarut. Na adalah mol zat A. Jadi kalau Nb adalah mol zat B. Kita akan membahas contoh dari cara menghitung molaritas. Ini Bapak contohkan, larutan gula dibuat dengan melarutkan 18 gram gula ke dalam 100 ml air. Hitunglah kemolaran larutan dan fraksi mol larutan gula jika massa atom relatif gula adalah 180 gram per mol. Jadi kita lihat di sini yang ditanyakan adalah kemolaran atau molaritas. Jadi rumusnya adalah M sama dengan gram dibagi ml dikali 1000 per P. Jadi kita tinggal masukkan saja, gramnya adalah masanya. Masanya di sini adalah 18 gram. Dibagi dengan massa atom relatifnya. MR-nya adalah 180. Dikali dengan 1000 dibagi dengan P-nya berapa? 100 ya. Oke. Berarti sama dengan 18 dikali dibagi 180 atau bisa juga 18 dikali 1000 berarti 18.000 dibagi dengan 180 dikali dengan 100 berarti sama ya, 18.000. Berarti nilai molarnya M adalah 1 molar. Jadi sangat mudah ya untuk mencari nilai dari pemolaran suatu larutan. Oke, kemudian bagaimana kita mencari nilai dari fraksi mol? Jadi kita akan mencari molnya, nilai molnya. Yang pertama adalah mol gula. Mol gula atau Na sama dengan gram dibagi ml. Jadi gram gula atau massa gula di sini adalah 18 dibagi dengan mR-nya, massa atom relatif gula adalah 180. Berarti nilai Na atau mol gula adalah 0,1. Oke, kita lanjut dengan nilai mol air atau zat pelarutnya atau Nb. Nb air ini juga sama rumusnya gram dibagi mR. Jumlah air ini di sini adalah 100 ml, berarti 100 dibagi dengan mR dari air. Oke, di sini massa atom relatif dari air belum diketahui ya, maka kita harus mencarinya. Air rumusnya adalah H2O. Kemudian nomor atom H hidrogen ini adalah 1. Kemudian nomor atom oksigen adalah 16. Ini adalah suatu ketetapan. Kemudian kita hitung berapa jumlah massa atom relatifnya. Hanya ada 2. Kita lihat hanya ada 2. Berarti 2 kali 1 berarti ada 2. Kita lihat O-nya ada 1 ya. H2O hanya 2. O-nya 1. Berarti 1 dikali nilai O adalah 16. Maka jumlahnya adalah 16. Jadi NR dari H2O adalah 18. Oke, jadi kita sudah dapat nilai
MR dari H2O adalah 18. Oke, 100 dibagi 18 itu 5,5. Oke. Jadi bagaimana untuk mencari fraksi molnya? Oke, XA atau fraksi mol zat A atau fraksi mol dari gula adalah Na dibagi NB, Na ditambah dengan NB. Berarti Na-nya adalah 0,1 dibagi dengan 0,1 ditambah 5,5. Oke, sama dengan 0,02. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah fraksi mol airnya atau NB-nya? NB rumusnya juga sama, itu NB dibagi dengan Na ditambah NB, itu sama dengan 5,5 dibagi dengan 0,1 ditambah 5,5. Jadi seperti itu cara mencari molaritas maupun fraksi dari mol suatu larutan. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai sifat koligatif larutan. Jadi kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like video ini untuk absen kalian. Kemudian bagi yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe video ini. Ya, jangan lupa klik loncengnya. Ya, kemudian sebagai tugas Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya satu soal, ya untuk mencari nilai molaritas dan fraksi mol. Oke, dan seperti biasanya, jadi tugas ini kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian kirim menggunakan Google Classroom. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.